Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syurutus salat, syarat-syarat salat. Syarat salat diantaranya al-Islam, beragama Islam. Maka tidak diterima salat bagi yang tidak beragama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga at-tamyiz. At-tamyiz kira-kira anak yang berumur 7 tahun. Maka anak yang berumur 7 tahun 8, jika dia sholat, maka sholatnya diterima. At-tamyiz diantara cirinya mampu membedakan api ini bisa membakar apa tidak, mampu membersihkan najis yang ada di badannya. Ini diantara ciri tamyiz yang biasanya ini berumur 7 tahun. Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka jika tidak salat ketika berumur 10. Maka kalau anak sudah 10 tahun tidak salat, jangan ragu untuk memukul, ya, dengan pukulan yang tidak merusak. Yang keempat, syarat salat raf'ul hadath, menghilangkan hadath, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kelima, izalatun najasah, menghilangkan najis pada badan, pakaian dan tempat salat. Yang keenam, sitrul aurah, menutup aurat dengan sempurna. Terkhusus ibu-ibu, aurat pada salat itu juga aurat yang di luar. Jangan ke masjid itu mukennahnya disandang, mukennahnya sudah dipakai dari rumah, atau basingkoan, lainnya pakai tapi nyo lataan di bahu. Nampak semua, tangan nampak, bahu nampak, ya. Padahal yang boleh nampak itu hanya wajah dan telapak tangan. Ini sebagian ulama mengatakan yang boleh terlihat cuma wajah dan telapak tangan. Berarti kaki pun ditutup ketika sholat. Bahkan sebagian ulama yang lain, kata mereka, wajah perempuan juga aurat, makanya disyariatkan menutupnya. Ini pendapat sebagian ulama, karena kata mereka bagusnya perempuan itu di wajahnya. Ya, jika kaki saja ditutup, tentu wajah lebih layak ditutup, kata mereka. Namun sebagian ulama lain, bahkan jumhur, mengatakan boleh terlihat wajah dan telapak tangannya. Namun bagi perempuan yang menutup wajah, kalau dia keluar rumah menutup wajahnya, tetap ketika sholat dibuka. Ya, tetap ketika sholat dibuka. Yang ketujuh, dukhulul waqti, masuk waktu sholat. Maka tidak sah sholat sebelum masuk waktu, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu, yakni ketika dalam perjalanan. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini kita berusaha mengetahui arah kiblat, dan tidak mesti pas, yang penting arahnya. Jadi kalau ada misalnya orang yang mencek arah kiblat, kalau sedikit cuman keliru, tidak usah dimereng-merengkan tikar, kecuali melencengnya jauh sekali. Ya, kalau sedikit biarkan arahnya seperti itu, karena tidak dituntut apa? Pas. Yang dituntut itu arah. Bahkan dahulu di Mekah itu masjid-masjid kecil tidak tahu, yakni mereka berusaha arah saja. Namun setelah
ada menara yang tinggi itu baru ketahuan arahnya tidak pas sekali. Gak ada para ulama menyuruh merubah-rubah. Yang penting arahnya itu searah dengan arah kiblat. Biasanya nanti ada orang yang pakai aplikasi dan segala macamnya. Biasanya dia mulai mengomentari, habis sholat nih Ustaz katanya ini pas. Kalau sedikit saja maka tidak ada masalah. Kecuali kiblat ke sana, kita menghadap ke situ. Nah itu ya bermasalah. Yang kesembilan an-niyah. Ya, niat. Niat itu sebagian ulama memasukkan kepada rukun, sebagian lagi memasukkan kepada syarat, karena niat itu sendiri sebelum salat. Mubtilatus shalah, yang membatalkan salat. Di sini dikatakan pembatal salat ada 8. Yang pertama, al-kalamul amdu ma'a dzikri wal ilmi amma an-nasi wal jahilu fala tabtulu salatuhu bidzalik. Yang pertama, pembatal salat itu berbicara dengan sengaja, secara sadar, dan dia tahu itu pembatal salat. Dia tahu kalau bicara ketika salat batal, ini mengecek jo, berarti salatnya batal. Makanya dahulu Nabi SAW menegur sahabat yang membaca yarhamukallah. Yarhamukallah itu kan doa ketika mendengar orang bersin. Tapi Nabi tegur tidak boleh digabungkan ke dalam salat. Tapi kalau ketika bersin membaca alhamdulillah maka boleh. Karena alhamdulillah itu pujian kepada Allah, dan salat memang pujian kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan kalau kita dengar orang bersin yarhamukallah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi dahulu ada sebagian kelompok setelah baca Al-Fatihah dibaca artinya. Sedang yarhamukallah aja bahasa apa itu? Bahasa Arab, batal, tidak masuk dalam bacaan salat. Apalagi bahasa Indonesia. Dia baca Al-Fatihah, dia terjemahkan, katanya biar lebih khusyuk. Bukan seperti itu cara lebih khusyuk. Kita hafal makna-maknanya, ya, itu sudah cukup, ya, untuk memberikan gambaran ketika membaca. Contoh, Bapak Ibu yang biasa membaca terjemahan Al-Quran atau yang sudah pandai bahasa Arab, biasa kalau imam membaca itu muncul di kepala kita makna-makna ayat yang dibaca. Maka kalau yang belum pandai bahasa Arab, baca terjemahan. Jadi ketika imam baca, kita tahu ini dia tentang kisah Nabi Musa, ini kisah tentang Nabi Ibrahim, tahu kita, ya, kalimat per kalimat. Namun kalau orang berbicara karena lupa, bagaimana? Ketika salat lupa mengecek seketek, batal apa sah? Tidak batal, ya, salatnya tetap sah. Dengan syarat tadi apa? Lupa atau tidak tahu hukumnya. Buktinya ketika orang mengucapkan yarhamukallah, Nabi tidak menyuruh untuk dia agar sholatnya diulang. Nah begitu. Jadi kalau tidak tahu biar aja. Yang kedua tertawa, ya, ad-dhahik, tertawa. Nyobai galak ketika salat batal. Kalau senyum gimana senyum? Awak sedang salat, kawanku nyobai melawak di samping. Itu senyum kita. Kalau senyum saja tidak batal. Yang batal itu tertawa. Yang ketiga al-aklu, makan. Ya, yang keempat asyurbu, minum. Ini jelas, ya. Makanya takbir yang pertama itu dinamakan takbiratul ihram, karena kalau sudah takbir itu haram sebagian perbuatan. Tidak boleh lagi makan, minum, tertawa, berbicara. Ya, hanya bacaan salat saja. Yang kelima, inkisyaful aurah, tersingkap aurat, batal. Hati-hati. Ibu-ibu biasanya kakinya sering keluar ketika sholat, ya, beli mukena yang panjang atau pakaikan sarung, kalau perlu tambah kaos kaki, ya. Kalau laki-laki ya lebih mudah auratnya. Yang keenam, al-inhirafu al-kathir an jihatil qiblah,
berpaling dari kiblat, ini juga membatalkan salat. Makanya bahasanya tadi al-inhiraful katsir, berpalingnya itu banyak. Namun kalau arahnya masih sama tapi agak, kalau diperiksa pakai HP kan sekarang, misalnya sekarang rupanya arah ke sini misalnya, tapi masih arah situ, maka tidak ada masalah. Sebab nanti kalau dirubah-rubah juga masjidnya, arahnya atau tikarnya, nanti beberapa tahun kemudian timbul aplikasi baru, lain arahnya lain. Nah, sibuk menuka-nuka arah kiblat awak. Yang ketujuh, yang ketujuh lagi, baik. Al-abathul katsir al-mutawali fi shalah, banyak gerak berturut-turut ketika salat. Tentu gerakan yang tidak perlu. Misal di luar salat dia pakai jam tangan. Dia pakai jam biasa, boleh. Tapi ketika salat nyopacik jam, nyopeloan. Kadang ada aja dia. Padahal di luar salat dia tidak banyak gerak. Kalau terlalu banyak, ya, orang sudah melihat banyaknya geraknya mah, itu batal. Walaupun secara jumlah beberapa kali tidak ditentukan oleh Nabi, tapi kalau sudah terlalu banyak, perbaiki bajunya terlalu sering, gini segala macam. Kalau perbaiki sekali sedikit tidak ada masalah. Ya, atau main-main jam tangan dan lain-lain, ini batal salatnya. Maka dikatakan banyak bergerak yang tidak perlu dan berturut-turut. Kalau garu sudah, ya, jangan terlalu sering. Sebab ada orang di luar salat, seperti sekarang diam-diam aja, tapi di salat banyak yang nyogawi, kepala lah yang lata, ya, jangan seperti itu. Yang kedelapan, intiqadut taharah, batal wudunya atau batal sucinya. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, pembatal salat. Maka kalau ada yang batal wudu, mungkin dengan buang angin, maka otomatis batal salat. Termasuk orang yang lupa wudu. Kalau lupa wudu, salat telah selesai, bagaimana caranya Bapak Ibu? Wudu lupa, salat sudah selesai, kita sudah ikut salat. Bukannya lupa dimaafkan? Ya, dimaafkan, kita tidak berdosa, tapi salatnya diulang. Begitu juga lupa mandi jenabah. Ya, jenabah malam, habis itu langsung makan. Rupanya orang lahazan langsung saya ke masjid. Habis sholat sedang dengar ceramah, harus mandi lagi. Maka segera pulang mandi dan ulang sholat subuhnya. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Selesai kita dari pembatal salat. Baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.